Ini adalah salah satu film paling menarik di Korea. Xiaoyu yang berusia 7 tahun baru pertama kali melihat neneknya. Dia lari dengan jijik. Tidak hanya itu, dia dibesarkan di kota. Tidak suka semuanya di sini. Karena nenek juga tuli. Rumah yang ditinggalinya juga bobrok. Ada banyak jaring laba-laba. Ada serangga yang merayap di lantai setiap saat. Tapi Xiaoyu harus tinggal di sana. Karena ibunya bangkrut. Untuk mencari pekerjaan, hanya bisa menitipkannya pada nenek. Ibu tidak bisa memberikan apa-apa. Hanya bisa memberikan nutrisi. Beritahu Xiaoyu untuk patuh. Terburu-buru. Nenek itu berumur 80 tahun. Sangat serius. Dia ingin menuntun anak itu. Tapi anak itu marah. Nenek tahu Xiaoyu kesal. Dia menarik tangannya dan menggambar lingkaran di dadanya. Minta maaf pada Xiaoyu. Kemudian dia berjalan pulang ke rumah. Saat makan, anak itu makan di meja tua. Makan daging kaleng yang saya bawa dari kota. Nenek memberi kimchi. Tapi dia tidak menghargainya. Berikan kembali kepada nenek sayur dan nasinya. Anak itu enggan berbicara dengan nenek. Hanya bermain setiap hari. Membawa sepatu skatenya. Nenek tahu Xiaoyu tidak suka dengan dirinya. Dan coba untuk tidak memberitahunya. Tapi matanya tidak pernah meninggalkan cucunya. Dalam hati juga berharap cucunya mau berbicara dengannya. Malam itu, nenek sedang menjahit baju. Karena penglihatan buruk, ia meminta Xiaoyu untuk membantunya. Menarik sangat panjang. Kemudian nenek menjahit lebih lama. Dan dia kembali bermain game. Tapi saat dia bersenang-senang, permainannya habis baterai. Jadi dia meminta nenek untuk membeli baterai. Nenek berkata tidak ada. Xiaoyu tidak percaya dan mengobrak-abrik rumah. Tapi ia tidak menemukannya. Dia menendang barang nenek. Menyembunyikan sepatu nenek dengan marah. Nenek tanpa sepatu berjalan. Ambilkan dia air untuk memasak. Bahkan saat nenek sedang tidur siang, diam-diam mengambil jepit rambut nenek. Ingin mengambil baterainya. Dan bos memberitahunya, bukan baterai ini. Ini tidak bisa. Xiaoyu pulang dengan frustasi. Siapa tahu dia tersesat di jalan. Untungnya ada seorang kakek yang baik. Mengantarnya pulang ke rumah. Di rumah, nenek tidak memarahinya sama sekali. Bertanya apa yang mau dia makan. Xiaoyu mengeluarkan brosur KFC dan memberitahu nenek. Dia ingin makan itu. Nenek mengira Xiaoyu ingin makan ayam. Jadi dia mengambilnya. Tanaman obat yang disimpan di gunung habis. Saat dia pulang hujan lebat. Nenek berjalan susah payah melewati pegunungan. Membawa pulang seekor ayam. Setelah pulang ke rumah, dia memasak untuk Xiaoyu. Tapi itu bukan ayam goreng yang ia mau. Menangis dan melempar mangkuk nasi. Berbalik dan marah. Nenek mengambil butiran nasi yang jatuh. Dan memakannya. Xiaoyu bangun keesokan harinya. Tapi nenek belum bangun. Melihat badan nenek yang gemetar. Xiaoyu tahu neneknya sakit. Ambil selimut dan memberikan untuk neneknya. Saat ini Xiaoyu mengerti. Karena ia mengambil jepit neneknya. Neneknya hanya bisa menggunakan sendok untuk rambutnya. Xiaoyu sangat sedih. Diam-diam mengembalikan jepit rambut nenek. Dia bertumbuh besar. Nenek melihat sepatu Xiaoyu sudah tidak cukup. Membawanya ke tempat belanja. Ingin membelikan sepasang sepatu untuknya. Saat ini, Xiaoyu melihat seorang anak perempuan. Segera menjatuhkan bawaan nenek. Mendekati Xiaomei. Tapi anak perempuan itu tidak peduli. Nenek duduk di jalan menjual buah. Tapi karena nenek tidak bisa bicara sangat susah untuk menjual. Xiaoyu melihatnya. Tapi ia malu untuk membantu nenek. Hasilnya, nenek membelikan sepatu untuk Xiaoyu. Membawanya membeli sepatu baru. Dan membawanya pergi makan mie. Tapi hanya memesan satu mangkuk. Minum air deh. Engan tenang. Melihat yang didapat dengan susah payah. Menghabiskan untuk dirinya sendiri. Hati Xiaoyu menjadi iba. Begitu juga saat melewati toko. Dia ingin sekali membeli baterai untuk permainannya. Tapi dia tidak berani meminta. Saat pulang, nenek bertanya dia ingin makan apa. Dia menunjuk ke samping. Ada seorang anak yang sedang makan coklat. Jadi nenek mengambil bungkusnya. Membelikannya untuk Xiaoyu. Nenek ingin membeli 2. Tapi nenek penjual toko memberinya 4 buah. Tidak mau nenek membayar. Ternyata mereka berdua teman lama. Nenek tidak peduli. Nenek memberikan obatnya untuknya. Sebelum pergi, nenek berkata, "Kakiku tidak sehat, tidak dapat mengantarmu.
Apa kamu mau datang melihatku? Saat ini, masih mau melihat untuk terakhir kalinya. Orang tua takut akan perpisahan. Karena mungkin itu perpisahan. Kembali ke dalam bus, Xiao Yu mengambil bungkusan. Dia duduk bersama anak lain karena malu. Terpisah dari neneknya pulang ke rumah. Nenek memberikan bungkusannya dari jendela. Dan didorong oleh Xiao Yu. Mobil pergi dengan cepat. Nenek berdiri sendiri di tempat itu. Membawa paket berat. Saat turun dari mobil. Menunggu nenek di pemberhentian bus. Tapi menunggu lama, nenek belum muncul. Kemudian melihat neneknya berjalan. Ternyata tidak naik bus. Dia pulang dengan berjalan kaki. Xiao Yu khawatir dan bertanya, mengapa dia begitu lama? Nenek menggerakkan tangannya, meminta maaf kepada anak itu. Saat di jalan pulang, melihat nenek berjalan pelan di belakang. Xiao Yu kemudian mengeluarkan coklat, memasukkannya ke tas nenek. Ada senyum hangat di bibirnya. Keesokan harinya, Xiao Mei datang ke rumah Xiao Yu untuk bermain. Membuatnya gembira. Dia membawa keluar semua mainannya, bersiap untuk kedatangan Xiao Mei. Sebelum pergi, dia bercermin melihat wajahnya, tapi ia tidak puas. Kemudian nenek membantunya menggunting rambut, tapi Xiao Yu tertidur. Ketika ia bangun, ia melihat cermin. Mengapa seperti ini? Terlihat tidak bagus. Potong sedikit. Bukankah saya bilang sedikit? Hanya sedikit. Seperti ini mana bisa bertemu Xiao Mei? Tidak ada cara. Xiao Yu ingin menutupi kepalanya dan berangkat ke rumah Xiao Mei. Dia melihat kotak jelek. Tidak boleh Xiao Mei melihatnya. Dia memasukkan ke celananya. Setelah beberapa lama, Xiao Yu pulang, membawa sebuah boneka cantik. Itu adalah hadiah dari Xiao Mei. Dia sangat bahagia dan bermain papan luncur di lereng bukit yang curam. Namun sayangnya dia terjatuh dan gerobak rusak dan lututnya luka. Xiao Yu yang terluka membawa bonekanya. Jalan pulang yang sulit. Dan seseorang dari desa yang sama memberitahunya, sapi akan lewat. Tapi dia tidak percaya. Dia pikir anak itu berbohong. Dan ternyata benar ada sapi gila. Karena kakinya sakit dia tidak bisa berlari. Dan temannya membantunya mengusir sapi gila itu. Ia meminta maaf pada temannya. Ternyata belum lama ini, dia juga menipunya. Tapi ia membalas dengan kebaikan. Ini membuat Xiao Yu sangat malu. Saat jalan pulang, Xiao Yu ingat di sakunya, dan membuka kotak itu, ada permainannya dan beberapa uang. Untuk Xiao Yu membeli baterai. Melihat ini, air matanya berlinang. Dia merasa bersalah pada nenek. Saat berjalan ke lereng bukit, Xiao Yu melihat neneknya yang sedang mencarinya. Neneknya menghampirinya, menyeka air matanya, melihat lukanya. Sangat sakit. Kemudian nenek memberi surat kepada Xiao Yu. Ibunya ternyata sudah menemukan pekerjaan, akan menjemputnya pulang. Tapi Xiao Yu tidak senang. Apa yang nenek lakukan ketika dia tidak ada? Jadi Xiao Yu memutuskan untuk mengajari nenek menulis. Dia berharap nenek dapat menulis surat untuknya, karena neneknya tidak sekolah. Jadi Xiao Yu berkata, jika nenek sakit, tulis sebuah surat untuknya. Jadi saya tahu dan bisa kembali dengan cepat. Mengertikah? Sebelum berangkat, Xiao Yu membantu nenek. Karena dengan seperti ini, nenek tidak perlu menghabiskan waktu mencarinya. Keesokan harinya, ibu membawa Xiao Yu pulang. Nenek tidak bisa melihatnya. Ingin tinggal tapi tidak bisa bicara. Xiao Yu tidak sanggup melihat nenek. Dirinya tidak tahan. Akhirnya mobil maju. Xiao Yu berlari ke belakang mobil, angkat tangan dan menggambar lingkaran di dadanya. Minta maaf pada nenek, tidak bisa menemaninya dengan baik. Demikian juga dengan cinta nenek. Kemudian mobil melaju jauh, hanya menyisakan bayangannya. Ingin berbalik tapi tidak dapat. Di tengah kehidupan kita, akan ada kata sudah terlambat, membuat orang menyesal ketika mengingatnya. Jadi jangan menunggu saat itu. Mereka yang mencintai kita tanpa syarat, satu waktu akan pergi, akan merindukan kebaikan mereka. Lebih banyak perhatian saat mereka masih hidup, lebih penting dari apapun. Film ini didedikasikan untuk seluruh nenek di dunia. Berharap mereka semua bahagia dan sehat. Baiklah, film ini selesai di sini. Jika Anda suka dengan cerita ini, ingatlah untuk mengikuti saya.